Selamat datang kembali di channel Titen Jawa. Ada malam yang berjalan seperti biasa, tidak meninggalkan kesan apa-apa. Datang, lalu pergi. Namun ada juga malam yang terasa berbeda meski tidak ada peristiwa besar terjadi. Udara terasa lebih dalam. Suasana seperti sedikit menekan. Pikiran lebih aktif dari biasanya. Malam Rabu sering disebut sebagai malam peralihan. Bukan malam yang menyeramkan. Bukan malam yang membawa nasib buruk. Tetapi malam yang membawa energi sunyi. Energi yang membuat seseorang lebih mudah masuk ke dalam dirinya sendiri. Bagi pemilik weton legi, malam seperti ini konon perlu dijalani dengan kesadaran yang lebih lembut. Weton legi dikenal membawa rasa manis. Karakternya tidak meledak-ledak. Ucapannya cenderung halus. Ia lebih memilih meredakan daripada memperkeruh. Lebih memilih menenangkan daripada memperpanjang masalah. Dalam banyak keadaan, sifat itu menjadi kekuatan yang membuatnya dicintai banyak orang. Namun di malam Rabu, kelembutan itu justru sedang diuji. Karena malam ini membuat rasa menjadi lebih sensitif. Hal-hal kecil terasa lebih besar. Ucapan sederhana bisa terdengar lebih dalam. Isyarat kecil bisa menimbulkan banyak tafsir. Dan disitulah larangan halus itu sebenarnya berada. Larangan yang tidak tertulis. Tidak dipaksakan. Hanya diwariskan sebagai nasihat agar hati tidak mudah goyah. Di malam Rabu, pemilik weton legi sebaiknya menghindari perdebatan panjang. Menghindari pembicaraan yang menyentuh harga diri. Menghindari keputusan yang lahir dari emosi sesaat. Bukan karena malamnya membawa kesialan, tetapi karena suasana batin sedang lebih mudah tersentuh. Weton legi punya kepekaan rasa yang dalam. Ia bisa menangkap perubahan nada bicara. Bisa merasakan pergeseran sikap orang lain. Bisa menyadari ketidaknyamanan, bahkan sebelum orang lain menyadarinya. Di malam Rabu, kepekaan itu sering kali menjadi 2 kali lipat. Jika ada kalimat yang sedikit menyindir, ia akan teringat lebih lama. Jika ada sikap yang terasa berbeda, ia akan memikirkannya berulang kali. Jika ada kesalahpahaman kecil, ia akan membawanya masuk ke dalam hati. Dan jika tidak hati-hati, malam yang seharusnya tenang berubah menjadi malam penuh pikiran. Larangan halus lainnya adalah jangan terlalu larut dalam kenangan. Malam Rabu sering membawa ingatan lama kembali muncul. Kenangan yang sebenarnya sudah selesai. Peristiwa yang sudah lewat. Orang yang sudah tidak lagi hadir dalam kehidupan. Namun karena suasananya sunyi, ingatan itu terasa nyata kembali. Legi yang memang cenderung memendam perasaan bisa saja tiba-tiba mengulang percakapan lama dalam pikirannya. Mengulang penyesalan yang tidak lagi bisa diperbaiki. Mengulang pertanyaan yang sebenarnya tidak lagi membutuhkan jawaban. Jika dibiarkan, malam itu bisa berubah menjadi ruang penyesalan. Padahal tidak semua kenangan perlu dibuka kembali. Ada hal-hal yang cukup disimpan sebagai pelajaran. Bukan untuk disesali berulang kali. Malam Rabu juga dipercaya sebagai waktu yang kurang tepat bagi weton legi untuk membuat janji besar. Janji tentang hubungan. Janji tentang kerjasama. Janji tentang keputusan hidup yang penting. Karena di malam ini, rasa sering lebih dominan daripada logika. Legi yang tersentuh oleh suasana bisa saja membuat keputusan hanya untuk menjaga perasaan orang lain. Hanya untuk menghindari konflik. Hanya untuk terlihat baik. Dan keputusan yang lahir dari tekanan batin jarang membawa ketenangan jangka panjang. Ada pula nasihat agar weton legi tidak terlalu membuka rahasia hati di malam Rabu. Karena ketika suasana sedang sensitif, batas antara percaya dan terlalu percaya menjadi tipis. Cerita yang keluar bisa terlalu dalam. Pengakuan yang terucap bisa terlalu jujur. Dan setelah malam berlalu, sering muncul rasa bertanya, apakah tadi aku terlalu banyak berbicara? Bukan berarti harus menutup diri. Bukan berarti harus curiga pada semua orang. Tetapi menjaga sebagian ruang batin tetap milik sendiri adalah bentuk perlindungan.
Weton Legi sering menjadi tempat orang lain bersandar. Ia didengar. Ia dipercaya. Ia menjadi penenang dalam banyak situasi. Namun di malam yang sunyi, ia perlu menjaga agar dirinya sendiri tidak kehilangan keseimbangan. Larangan halus itu sebenarnya bukan tentang pantangan mistis. Bukan tentang ketakutan pada hari tertentu. Tetapi tentang memahami ritme batin. Ada hari untuk bergerak cepat. Ada hari untuk berbicara lantang. Ada hari untuk mengambil keputusan berani. Dan ada pula malam untuk menahan diri, memperlambat langkah, dan menjaga ucapan. Malam Rabu bagi Weton Legi adalah salah satu malam untuk memperlambat. Jika ada pesan yang ingin dikirim, tunggu sampai esok. Jika ada emosi yang ingin diluapkan, tarik napas lebih dulu. Jika ada keputusan yang terasa mendesak, beri jarak beberapa jam. Karena seringkali yang terlihat mendesak hanyalah dorongan sesaat. Dan ketika Legi mampu melewati malam itu dengan tenang, biasanya ia akan bangun dengan pikiran yang lebih jernih. Malam Rabu tidak membawa kutukan. Ia hanya membawa cermin. Cermin yang memperlihatkan seberapa stabil hatimu. Seberapa kuat batasmu. Seberapa sadar kamu menjaga dirimu sendiri. Dan bagi Weton Legi yang mampu menjaga rasa di malam seperti ini, justru disitulah kekuatannya tumbuh dalam diam. Jika kamu merasa malam Rabu terkadang terasa lebih berat tanpa alasan yang jelas, mungkin bukan karena sesuatu di luar dirimu. Mungkin karena batinmu sedang diminta untuk lebih berhati-hati. Dan kehati-hatian itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah bentuk kedewasaan rasa. Namun ada sisi lain dari malam Rabu yang jarang disadari oleh pemilik Weton Legi. Malam ini bukan hanya tentang menahan diri dari perdebatan atau keputusan besar. Malam ini juga tentang menjaga energi yang tidak terlihat, energi yang perlahan terkuras tanpa terasa. Weton Legi dikenal sebagai pribadi yang mudah memberi. Memberi perhatian. Memberi waktu. Memberi ruang untuk orang lain berbicara panjang lebar. Tanpa sadar, ia sering menjadi penampung cerita, penenang emosi, dan tempat bersandar bagi banyak orang. Di siang hari, itu mungkin tidak terasa berat. Aktivitas masih ramai. Pikiran teralihkan. Namun ketika malam Rabu datang dan suasana mulai hening, semua beban yang masuk sepanjang hari seperti muncul satu persatu. Tiba-tiba dada terasa penuh. Tiba-tiba pikiran sulit berhenti. Tiba-tiba hati terasa lelah tanpa sebab yang jelas. Di malam seperti ini, larangan halus bagi Weton Legi adalah jangan memaksakan diri untuk tetap kuat bagi semua orang. Karena tidak semua malam harus diisi dengan menjadi penolong. Ada malam yang seharusnya digunakan untuk mengembalikan energi diri sendiri. Jika di malam Rabu seseorang datang dengan cerita yang berat, tidak ada salahnya untuk berkata bahwa kamu butuh istirahat. Tidak ada salahnya untuk menunda pembicaraan yang terlalu dalam. Tidak ada salahnya untuk memilih diam. Legi sering merasa tidak enak jika menolak. Takut dianggap berubah. Takut dianggap tidak peduli. Padahal menjaga diri bukanlah bentuk keegoisan. Justru jika dirinya kosong, bagaimana ia bisa memberi dengan tulus di hari berikutnya? Malam Rabu juga sering menjadi waktu di mana pikiran Legi berjalan terlalu jauh ke masa depan. Memikirkan kemungkinan buruk. Membayangkan kegagalan yang belum tentu terjadi. Mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu datang. Karena kepekaannya tinggi, ia mudah membaca situasi. Namun ketika bacaan itu bercampur dengan rasa cemas, pikirannya bisa menciptakan bayangan yang lebih besar dari kenyataan. Larangan halus lainnya adalah jangan membiarkan kecemasan mengambil alih malam. Jika ada ketakutan kecil, jangan diperbesar. Jika ada kekhawatiran samar, jangan langsung dipercaya sepenuhnya. Tidak semua yang terasa berat adalah pertanda buruk. Kadang itu hanya pikiran yang terlalu lelah. Weton Legi juga perlu berhati-hati dengan janji pada diri sendiri di malam Rabu. Janji untuk berubah drastis. Janji untuk memutuskan sesuatu secara tiba-tiba.
Janji untuk mengakhiri sesuatu karena dorongan emosi. Karena ketika malam berlalu dan pagi datang, sudut pandang sering berubah. Apa yang terasa sangat penting tadi malam bisa saja terasa berbeda esok hari. Malam Rabu bukan malam untuk mengakhiri. Bukan malam untuk memulai sesuatu yang besar. Ia lebih cocok menjadi malam untuk merenung tanpa menyalahkan diri, malam untuk menenangkan tanpa memaksa solusi. Ada yang mengatakan bahwa jika weton lagi mampu melewati malam Rabu dengan hati yang stabil, maka langkahnya di hari-hari berikutnya akan terasa lebih ringan. Karena ia tidak membawa beban tambahan dari keputusan yang tergesa. Ia tidak membawa penyesalan dari ucapan yang terburu-buru. Ia tidak membawa luka dari emosi yang tak terkendali. Dan disitulah makna sebenarnya dari larangan halus itu. Bukan untuk membuat takut pada malam tertentu. Bukan untuk membatasi kebebasan hidup. Tetapi untuk mengajarkan ritme. Bahwa hidup punya gelombang. Ada saatnya berbicara. Ada saatnya diam. Ada saatnya bergerak cepat. Ada saatnya menahan langkah. Malam Rabu bagi weton legi adalah salah satu titik hening dalam gelombang itu. Jika dijalani dengan tenang, ia menjadi malam yang menenangkan. Jika dilawan dengan emosi, ia bisa terasa berat. Semua kembali pada kesadaran. Jika malam ini terasa lebih sunyi dari biasanya, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin itu adalah waktu yang tepat untuk memeluk diri sendiri dengan lebih lembut. Menarik napas lebih pelan. Mengurangi kata-kata yang tidak perlu. Menyimpan keputusan sampai hati benar-benar jernih. Karena weton legi tidak pernah lemah. Ia hanya terlalu peka. Dan di malam Rabu, kepekaan itu perlu dijaga, agar tetap menjadi kekuatan, bukan beban. Terima kasih telah menyimak. Nantikan kelanjutan dari pembahasan ini. Semoga hidup kita selalu selaras dengan irama alam semesta. Jangan lupa like dan subscribe.